Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Dwi Santi. Di sini saya akan memaparkan materi tentang komunikasi, dialogis, dan konflik kepentingan part IT. Komunikasi dialogis dan konflik kepentingan part IT. Komunikasi dialogis adalah komunikasi dua arah antara komunikator dengan komunikan yang saling bertukar informasi dan respon, sehingga isi, materi, gagasan, substansi yang dibicarakan dapat dipahami satu sama lain. Komunikasi dialogis dapat diartikan sebagai proses penyampaian pesan antara satu orang dengan orang lain yang menunjukkan adanya interaksi. Dalam konteks dialogis komunikasi harus menyampaikan sesuatu yang dipahami oleh komunikan sebagaimana yang dimaksud oleh komunikator sehingga tidak terjadi perbedaan makna. Kendala dalam komunikasi dialogis. Menurut Roger Neugebauer mengungkapkan dalam proses komunikasi seringkali terjadi kendala dalam organisasi. Kendala yang sering dialami oleh sebuah organisasi dalam berkomunikasi dua arah meliputi yang pertama, protectiveness, perlindungan. Contohnya, pemimpin seringkali tidak memberitahukan informasi tertentu pada tim atau karyawannya karena takut menyakiti hatinya. Alasan lainnya yaitu pimpinan merasa bahwa informasi tersebut harus dilindungi dan karyawan tidak perlu mengetahuinya. Yang kedua, pertahanan. Selain menahan informasi, namun juga dapat menyembunyikan informasi agar tidak keras, dalam artian untuk menahan agar informasi tidak keluar, memberikan pertahanan mengenai segala sesuatu yang dibicarakan oleh orang lain dengan cara menahan diri untuk tidak menerima informasi tersebut. Yang ketiga, kecenderungan untuk menghakimi. Menurut Roger, jika mendapat informasi dari seseorang mengenai keburukan orang lain, pimpinan cenderung mengambil sifat evaluasi dengan mengumpulkan data yang lengkap sebelum berkomunikasi. Yang keempat, perspektif yang sempit. Dalam meninjau pekerjaan orang lain atau keluar dari lingkungan pekerjaan sendiri, seseorang seringkali dibatasi oleh cara pandangnya dan tidak mencoba melihat dari sudut pandang orang lain, karena sempitnya perspektif itu dapat menyebabkan konflik. Yang kelima, ketidakcocokan dengan harapan, bahwa pikiran manusia seringkali hanya membatasi informasi yang cocok dengan ekspektasinya, maka orang tersebut cenderung tidak bermotivasi untuk menerima informasi yang disampaikan. Yang keenam, keterbatasan waktu untuk menyampaikan informasi secara menyeluruh, karena kegiatan rutin yang harus dilakukan dan diselesaikan dengan segera, sehingga komunikasi diperlukan untuk dilakukan dengan tergesa-gesa. Akibatnya, informasi yang disampaikan ke orang lain tidak lengkap. Orang lain hanya menerima sebagai informasi yang tidak utuh. Membangun komunikasi dialogis sebagai berikut. Ada 4, yang pertama mendengar, yang kedua terbuka, yang ketiga menyamakan persepsi, yang keempat komunikasi 4 mata. Selanjutnya, etika komunikasi dialogis. Ada 5. Yang pertama, penghormatan terhadap seseorang sebagai person tanpa memandang umur, status, atau hubungan dengan pembicara. Yang kedua, penghormatan terhadap ide, perasaan, maksud, dan integritas orang lain. Yang ketiga, sikap suka memperbolehkan keobjektifan dan keterbukaan pikiran yang mendorong kebebasan berekspresi. Yang keempat, penghormatan terhadap bukti dan pertimbangan yang rasional terhadap berbagai alternatif. Yang kelima, terlebih dahulu mendengarkan dengan hati-hati bersimpati sebelum menyatakan persetujuan atau ketidaksetujuannya. Penanganan konflik kepentingan dan etika dalam menghadapi konflik kepentingan. Ada 3. Yang pertama, menetapkan tujuan sedemikian rupa sehingga konflik kepentingan bisa dicegah. Yang kedua, jika konflik tidak dapat diantisipasi, setiap upaya harus diserahkan untuk mengatasi konflik. Yang terakhir, jika konflik kepentingan tidak bisa dicegah, maka publik atau klien harus mengetahui akan adanya konflik tersebut.
Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.